Inna akramakum indallahi atqakum. Yang saya hormati beliau Ibu Kepala Desa Kerjajaya yang menyempatkan waktu hadir bersama kita. Mudah-mudahan keberadaan beliau melengkapi kegiatan kita. Yang saya hormati anggota DPD, ada berapa orang ini? Ada 3 atau 2? 3 berarti 50% ya. 4, alhamdulillah 50%. Yang saya hormati beliau Bapak Ustaz Mursid selaku sesepuh kita. Kalau bahasa Jawanya apa namanya? Jadi sokok gurunya. Yang saya hormati pemuda-pemuda yang subhanallah yang mengisi waktu kegiatan di masjid, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan masjidnya jadi makmur. Amin. Kemudian Bapak Ketua Takmir Masjid yang selalu siap, semangat, Kang Basar juga yang saya hormati, ada Bapak Imam dari Batu Pasan yang saya hormati, ada penyuluh rekan saya hubungi semua yang sempat cuma 1 ikut dengan kita, penyuluh agama PNS Budiadaan. Kemudian hadirin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang saya hormati, mudah-mudahan kita duduk di masjid ini yang berkah ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk tambah berkahnya kita niat dulu. Nawaitul iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat iktikaf dalam masjid sebagai ibadah kita kepada Allah. Jadi kita duduknya jadi pahala. Tadi mungkin ada yang belum niat, kita duduk di sini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun tadi sore hujan, walaupun malam ini ada dingin, ibu-ibu masih menyempatkan waktu berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita ini dihidupkan kembali keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selama-lamanya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya mengambil tema membangun peradaban dari masjid menuju masyarakat asli. Jadi ada satu kata-kata orang bijak. Kalau kita mau lihat kemakmuran satu desa, lihat di masjidnya. Kalau di masjidnya makmur, banyak kegiatan keagamaan, pasti desanya makmur. Tapi sebaliknya, kalau di desanya cuma bagus masjidnya, tidak ada kegiatannya, bisa dipastikan di dalam masjid, dalam desa itu banyak masalah. Makanya kenapa saya berangkat dari masjid dulu? Saya undang BPD, sikap undang semuanya, supaya minimal sebulan sekali kita lihat masjid. Apa kekurangan masjid? Apa yang harus kita perbaiki di masjid? Walaupun kita tidak jamaah di sini, kita tahu, oh di masjid kurang tempat wudhunya kurang bagus. Oh di masjid kipas anginnya kurang bagus. Nah, kita bisa mengupayakan. Ini pertama. Makanya masjid itu adalah tempat yang paling mulia kata Allah. Dan sebaliknya tempat yang paling jelek adalah pasar. Nah sekarang lebih banyak mana orang kepada tempat yang paling mulia atau tempat yang paling jelek? Makanya kita mengembalikan minimal kita mengunjungi tempat yang paling baik ini sebulan sekali, yang kumpul sama-sama. Kenapa? Kalau kita sudah membangun peradaban, bukan peradaban baru. Peradaban yang kita bangun adalah peradaban yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mohon maaf, tadi kita belajar semua, membawa acara belajar, kalam ilahi belajar. Makanya untuk berikutnya yang kalam ilahi, walaupun sudah bisa pegang Quran,
baca Quran, jangan dihafal, dipegang-pegang. Nah, nanti insya Allah untuk lagu-lagunya kita nanti di Majelis Taklim, lagu dari tilawatinya nanti di Majelis Taklim. Yang pertama tadi, kita mulai dari memakmurkan masjid ini. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini? Alhamdulillah baik salam. Sudah banyak kegiatan ibunda dan semuanya. Ada di malam tadi apa? Ngaji Al-Quran malam Sabtu. Kemudian baca DP malam Jumat. Kemudian ini per bulan ada. Dan ini semua kegiatan yang di dalam masjid ini tadi dilaporkan dari kas masjid. Memang kas masjid itu fungsinya bukan untuk ditumpuk, bukan untuk kekayaan, bukan. Untuk memakmurkan masjid dari mulai satu sampai orang yang menyatu. Dari sampai membersihkan masjid sampai orang yang menghidupkan masjid. Tidak apa-apa sampai di situ. Yang imam tidak apa-apa, yang khotbah tidak apa-apa. Kalau bisa maka seluruh pekerja yang di masjid itu mendapatkan gaji dari kotak amal. Tapi mohon maaf, kotak amalnya belum cukup. Yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya kotak amal ini jadi meningkat. Itu harus kita pikirkan. Makanya tadi ibunda tadi bilang hari Jumat sudah boleh berjalan, alhamdulillah. Itu menambah kas masjid. Kemudian setelah kita membangun dari masjid, harapan saya itu akan terjadi masyarakat yang asri, aman, sehat, religius dan moral. Nikmat aman ini semua ibu sekalian adalah nikmat yang sangat mahal. Coba ibu mau dikasih uang 1 miliar, tapi hidupnya di Palestina mau nggak? Hari-hari perang mau nggak? Kalau 1 miliar nih berangkat ke Palestina sana, nggak mau, lebih baik di Pohuwato, di Putrajaya, walaupun makannya cuma cukup dengan pasmin. Itu nikmat aman. Makanya ibu sekarang nikmat aman ini yang pertama kita syukuri. Indonesia termasuk salah satu negara yang aman. Amin. Setelah kita syukuri, pertahankan. Jangan cuma disyukuri kemudian kita tidak mempertahankan. Bagaimana dengan cara mempertahankan? Kita harus jangan sikut-sikutan. Kita hidup bersama di dalam keberagaman. Makanya saya bilang tadi, inna akramakum indallahi. Saya orang Jawa, ibu orang Gorontalo, ada orang Bugisnya mungkin, tapi yang di hadapan Allah yang paling mulia, yang paling tadi. Kemudian religius, saya harapkan masyarakat budaya nanti masyarakat yang dengan nilai-nilai keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian inovatif, kita punya ide-ide brilian. Makanya BPD ini wakil rakyat ini harus punya ide-ide brilian. Bagaimana masjid supaya makmur, masyarakatnya juga makmur. Ibu bapak sekalian yang dirahmati, ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah gak ngasih harta banyak sama kita. Allah bukan ngasih jabatan sama kita. Allah bukan ngasih lahan banyak sama kita. Tapi ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang agama. Yufaqihu fiddin, maka Allah berikan pemahaman tentang agama. Dengan paham agama, maka akan timbul pemikiran yang sering saya sampaikan, kita lebih mengutamakan hitung-hitungannya sudah bukan hitungan dunia, kita sudah ngitungnya akhirat. Ibu duduk di sini kalau masih hidupnya dunia rugi. Atau saya capek 1 jam ini, seharusnya nonton TV. Itu hitungan dunia. Seharusnya lihat sinetron. Nah, tapi kalau sudah hitungnya akhirat, saya duduk sesaat saja di masjid sudah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, iman yang ada dalam diri kita harus dilengkapi dengan ilmu. Makanya ini baru ada ini. Nanti bulan depan kita sudah masuk pelajaran ini baru ada. Kita adakan bulanan ini supaya kita nanti bisa bertambah ilmu. Yang pertama ilmu fadilah, keutamaan dari amal yang kita amalkan. Ya
contoh kita sholat 2 rakaat, sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya kata Rasulullah. Itu adalah contoh dari ilmu fadilah. Tapi tujuannya bukan untuk membanggakan pahala. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menyepelekan amal. Seperti contoh, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka baginya seperti menanam satu butir ya, satu butir tumbuh 7 ranting, 3 ranting 100. Berarti kita sedekah 1000 saja di masjid itu bisa Allah lipatkan jadi 700.000. Bayangkan, jangan nyepelein uang 2.000 nih, 2.000 jangan nyepelein. Makanya kalau ada orang yang datang hari Jumat, saya nggak punya uang, padahal ada 2.000 di hadapan Allah sudah 140.000 atau 1 juta di hadapan Allah. Makanya ibu bapak sekalian, hitung-hitung kita harus sudah berubah, jangan dunia terus. PPD juga nih, mohon maaf ini sudah hadir, pikirin masyarakat bagaimana supaya ketika ada kebijakan pemerintah yang menyangkut masyarakat harus didukung. Karena kita hidup itu, kata Rasulullah itu harus bermanfaat. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lah kita ngasih manfaat dengan apa? Bil mal kalau punya harta, bil jahil kalau punya jabatan, bil ilmi kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya uang, tidak punya jabatan, bil badani dengan anggota badan. Kita punya anggota badan semua kan? Nah, kita bisa kerja, kita bisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keimanan yang ada dalam diri kita harus selalu kita tingkatkan. Harus selalu kita tingkatkan. Dengan apa? Dengan banyak mendengarkan kajian-kajian, dengan banyak mendengarkan ilmu. Tadi ilmu fadilah amal, kalau bahasa orang jamaah kita yang di tabligh itu fadilah amal, ada sendiri kita fadilah amal. Setelah kita belajar fadilah amal, tidak cukup dengan fadilah amal itu, harus belajar ada namanya ilmu fikih. Bagaimana ilmu fikih? Cara kita beribadah dengan baik. Setelah fikih ada yang lebih utama, ilmu tauhid. Bagaimana kita mensifati Allah. Nah ini mudah-mudahan kita doakan bersama, ini kegiatan tidak berhenti di sini, supaya kita meningkat keilmuan kita, supaya kita semakin senang beribadah. Kalau bagi saya sebenarnya Bunda, kalau petugas ketika imannya sudah meningkat, walaupun gak dikasih tidak apa. Kita ingat kembali di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi pada berebut ingin berjuang. Ada yang punya kurma cuma 2 kilo, yang 1 kilo disisakan di rumah, yang 1 kilo dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kurma 1 kilo, tapi saya ingin berjuang di jalan Allah. Saya sedekahkan yang 1 kilo ini, yang 1 kilo cuma di rumah. Itu yang saya. Ini harusnya kita berlomba-lomba untuk agama. Tapi sekarang yang terjadi karena kita sudah terbiasa dikasih, maka kita lupa perjuangan para pendahulu. Makanya tugas kita adalah meningkatkan keimanan kita. Hitung-hitung aja sudah, jangan rupiah lagi, udah kita belajar hitungannya jangan rupiah. Saya selalu sampaikan, ingat kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika kita berjalan kepada kebaikan, hakikatnya kita sedang berjalan menuju surga. Tapi ketika kita berjalan kepada kejelekan, hakikatnya kita sedang menuju neraka. Tinggal pilih yang mana. Silakan. Makanya saya harapkan masjid ini menjadi makmur dengan jiwa-jiwa pengorban. Makanya bahasanya menghidupkan masjid atau hidup di masjid. Pilih yang mana?
oleh Nabi siapa? Orang-orang yang hatinya selalu berpaut dengan masjid. Itu kenapa itu air di masjid tidak menyala? Jangan-jangan pulsanya habis, dia langsung pinjam pulsa. Ini orang dia lihat masjidnya kotor sekali, jangan-jangan tidak punya sapu, dia berikan sapu. Nah ini orang-orang seperti ini. Ini masjidnya kok nggak ada yang ada, dia lari langsung ada. Dia tidak tanya siapa tugasnya. Kalau sekarang kan kebiasaan kita bagaimana? Nggak ada yang ada, siapa tugasnya? Siapa yang dibayar? Bukan kita cepat-cepat ada, malah kita masih nyari dulu siapa yang digaji sama desa itu yang ada. Bukan begitu. Seharusnya begitu kita masjid belum ada yang ada, kita langsung berdiri ada. Nah ini mental ini yang harus kita awal, yang harus kita perbaharui supaya kita jadi mental berjuang yang memperjuangkan agama sehingga desa makmur dengan adanya agama. Pemerintah mikirin agama, BPD mikirin agama, masyarakat juga mikirin agama. Kalau kegiatan begini masih kecil sekali Bu. Di Randangan itu, mohon maaf, kita bukan membicarakan Randangan. Majelis taklim biar 1.500 orang, panitia tidak pernah beli jajan. Dari mana mereka bawa sendiri? Panitia cuma nyediain dos, karena sudah ada jiwa-jiwa. Nah, di sini bisa nggak tuh? Insya Allah bisa. Insya Allah, amin. Bulan depan berarti sudah nggak bikin dong. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya semangat kalau ibu semangat. Jadi di Randangan itu ibu bulan depan. Dia paling sedikit dia 1.500 orang, kadang 1.000 orang. Itu nggak pernah panitia nyiapin jajan seperti ini. Panitia cuma nyiapin dosnya. Jadi kita cuma nyiapin dosnya. Mereka yang isi ada yang bawa satu loyang, ada. Kalau kita nggak usah banyak satu piring aja lah. Satu piring kalau 20 orang. Ini Berat sekali contoh. orang sini. Berat. Kemudian tadi. Kalau satu ada Kalau kas masuk ini 10 biji kalau digabung malah lebih. Tapi ini perlu kerja ekstra Pak. Insya Allah. Di data berapa toko di Dunia Jaya. Kita sarankan saya punya toko setiap hari ngisi 2.000 aja. Ngisi 2.000 aja. Orang toko ngisi 2.000 berat atau enggak? Enggak berat kayaknya. Punya kios suruh ngisi 2.000 satu hari. Berat enggak? Kalau di Dunia Jaya ada 10 toko, 2.000 kali 7 14.000. 14.000 kali 20 sudah 140.000 itu baru 20 toko. 280.000 malah. Itu cuman disarankan juga kalau ada orang bayar cuman masalahnya nanti akan timbul masalah kedua setelah banyak uang banyak yang nyari kemana uangnya. Nah ini masalah yang harus setelah banyak orang nyari kemana uangnya maka panitia harus siap transparan dengan anggaran. Ini bulan ini dapat sekian, diperuntukkan untuk pinjaman usaha nasi kuning sekian tanpa bunga. Karena kasih mohon maaf, ibu-ibu punya usaha nasi kuning hutangnya di koperasi 20%, ya belum dimakan uangnya yang lagi sudah datang. Maka masjid nanti ke depan itu ngutangin yang seperti itu, tidak mengembalikan tapi dia cuma sedekah orang-orang yang beri nasi kuning itu sedekah di situ. Nah sedekahnya setiap dia mengembalikan sedekah orang yang belajar untuk orang pinjam itu itu salah satu caranya. Jadi bukan sekalian, keimanan ini adalah modal. Kalau semua orang sudah pikirannya apa yang saya dapat
roti yang kita berikan untuk majelis taklim itu akan menjadi saksi kita nanti. Amin. Langkah kita dari rumah ibu bapak sekalian dengan malas-malas 1, 2 sampai di masjid itu dihitung kebaikan sama Allah, bukan sia-sia. Allah itu maha melipat ganda. Muhammad. Allahumma sholli. Jadi sudah tahu maksud kita majelis taklim ya. Kita ingin menghidupkan jiwa-jiwa berjuang, kita ingin memperjuangkan agama, kita memakmurkan masjid. Kalau bangunan saya rasa cukup 3 kegiatannya yang lebih bagus lagi. Insyaallah. Nanti kalau kegiatan banyak, jangan khawatir ibu ngasih duit ada jaharannya, ada laporannya. Nah tadi untuk kita DP, jadi kita sama yang khawatir datang masih berapa orang di dananya, suka makan apa ada, jangan khawatir. Nah, saya nanti insya Allah saya itu punya keinginan masjid ini aman, dan orang masuk itu rasa damai. Ada satu cerita, masjid namanya Zero Kas. Setiap akhir bulan dia kosong kasnya. Loh mas berarti nggak punya duit? Bukan nggak punya duit. Ternyata mas ini 1 bulan itu sampai juta ini kasnya. Tapi ketika akhir bulan dia habiskan semua. Kemana uangnya? Ternyata uangnya dia kasihkan untuk fakir miskin sekeliling masjid. Ada orang alasan mas saya mau sholat nggak punya duit jadi saya kerja hari Jumat, diantar hari Jumat berat. Nanti kamu sholat Jumat ya nggak usah kerja dulu hari Jumat itu. Ada tukang beca lagi ngelamun, waktunya datang gugur dia tidak sholat, didatangi. Pak kenapa saya beli makannya hari ini anak saya berat berat, diambil dari kas masjid ini silakan dibawa ke makan sholat asar bersama. Ini jadi jangan saya uang ini untuk makmuran masjid. Jadi kalau sekarang baru khotbah dengan yang pegang tongkat yang ditanggung oleh masjid, insya Allah bulan depan siapa saja ditanggung oleh masjid, yang ada, yang imamin, yang ini, insya Allah. Siap Pak Ketua Tamir? Insya Allah siap. Jadi ada satu kisah juga ini, masjid di Makassar. Saya dengar dari Pak Yasin yang cerita. Jadi waktu itu Pak JK ini masih waktu presiden, dia pas ketua masjid ya, ketua takmir masjid ya. Baru ada satu masjid yang dia datang. Dia bilang sama takmir, sekarang setiap petugas yang kerja gaji saja dari takmir. Si takmir ini, Pak, saya enggak, kalau ada uangnya enggak cukup. Begini pokoknya kita janji, kalau sampai bulan depan dibayarkan nggak dapat ini untuk bayar, nanti saya bayar. Apa yang terjadi setelah sekian bulan ke sana, dia datang lagi tanya. Ada orang yang nanya, Pak Amir pernah nggak Pak JK itu nombokin sama kas? Nggak pernah sama sekali. Kenapa? Ketika sedekahin semua petugas ternyata kasnya meningkat. Yang tadinya dapat 100 jadi 200 sampai 300 sampai 500 sampai hari. Lain kalau kasnya kita cuma simpan aja di kas dan nambah-nambah itu. Karena enggak manfaat. Masyarakat nasi biasanya kalau ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan kenapa nasi? Makanya kegiatannya ditingkatkan. Keikhlasannya ditingkatkan. Insyaallah ibu sekalian ada waktu yang sudah lama. Jadi kita sama-sama perjuangan agama itu bukan untuk hidup kita nggak tahu kapan akan berakhir. Kita besok, lusa, ataupun 1 bulan ke depan. Makanya kesempatan ini yang muda bergegaslah untuk meningkatkan ibadah. Apalagi yang tua. Yang tua sudah dekat waktunya, sudah sedia. Ibarat matahari sudah hampir tenggelam. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tua juga masih panjang. Yang muda justru duluan tidak
Maka yuk kita sama-sama Desa Budaya Jaya ini sama-sama satu tujuannya apa? Ridho Allah, husnul khotimah. Amin. Jadi saya menyampaikan, saya nggak punya tujuan apa-apa. Mas mau nyalon nggak? Mau nyalon nggak? Saya berangkat dari sama-sama itu. Bahasanya kalau masuk surga sendirian itu nggak ramai. Nah kita kan Gorontalo aja kalau nggak banyak temannya ramai nggak Bu? Kemarin kita manasnya kalau sendirian ramai nggak? Karena banyak teman jadi. Nah nanti ibu-ibu kalau nanti di akhirat sudah diambil akhirat, ibu mau masuk surga tidak dapat lihat saya, cari saya Bu, cari saya. Masuk mana yang masuk belum pada cari. Karena belum tentu ibu yang belakangan masuk surga, yang saya yakin ibu duluan masuk surga, saya yang belakangan. Makanya kalau nggak ada saya cari mana masuk mana. Kita tidak tahu amal kita mana yang membuat kita masuk surga. Makanya banyak-banyak orang. Jadi insya Allah hanya itu saya berterima kasih sekali kepada ibu sekalian. Kepada BPD saya berterima kasih sudah sama-sama kita berkumpul di sini. Ini jamaah kita. Insya Allah mudah-mudahan kita datang di sini dengan ridho Allah. Mudah-mudahan kita pulang dalam kesehatannya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi senang beribadah. Mudah-mudahan segala kesusahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa hikmah ataupun nasihat yang terkandung pada tema kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semuanya istirahat. Silakan. Cepat sudah, cepat. Mana yang bapak-bapak? Aduh. Silakan dicicipi. Ya. Ya, nanti dulu. Disampaikan ada sesi tanya jawab. Ya. Monggo silakan yang sudah dapat. Ya, acara Istirahat. yang disebut acara sesi tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, disilakan. Mari Pak Imam, mari. Jadi ibu sekalian, kalau